Kami ucapkan terima kasih kepada Didi Janaki yang sudah menyediakan waktunya untuk kita di sini untuk mendengarkan, mengetahui, dan mempelajari tentang apa itu ilmu spiritual dan meditasi. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama. Silahkan kepada Didi Janaki, acara bisa dimulai. Terima kasih. Terima kasih, Risma. Salam damai untuk semua. Salam bertemu kembali. Hari ini kita akan lihat satu topik yang sangat menarik yang ada hubungan dengan diri kita. Untuk bermula ceritanya, saya akan beri satu contoh. Contoh itu balon. Itu mainan anak-anak. Anda tahu kan balon, kita tiup balon itu sehingga dia cukup besar, kemudian diikat dan itu menjadi mainan anak atau dipakai sebagai perhiasan dan lain sebagainya. Maka untuk mengetahui hubungan antara jiwa dan raga, saya menggunakan contoh balon sebagai satu contoh yang sangat baik. Kenapa? Jika balon itu tidak ada udara di dalamnya, dia itu kempes, kecil, tidak tidak menarik, tidak ada gunanya. Tetapi jika kita tiup angin ke dalamnya dan dia menjadi cukup bagus dan cantik, kita ikat supaya udaranya tidak keluar dan itu kita pakai sebagai mainan atau perhiasan. Ya, jika kita tiup lebih banyak udara ke dalam balon itu akan meletus. Jika kita niupkan sedikit saja udara, balon itu belum menjadi cukup bagus karena masih kecil, dia punya potensial untuk menjadi lebih besar. Tapi kita hanya membuatnya kecil dan itu juga tidak cantik dan itu juga tidak memenuhi tujuannya kita main dengan balon. Ya, benar? Ya, sekarang kita lihat jiwa dan raga. Jiwa itu umpama udara. Raga itu balon. Dua-duanya harus selaras, serasi, seimbang, setara. Supaya jiwa dalam badan dan badan yang mengandungi jiwa bisa berlakon sebagai aktor yang baik. Harus ada keseimbangan antara jiwa, udara, karena jiwa itu roh, udara, energi, strum, begitu. Maka jiwa dalam badan, balon kulitnya, wadahnya, sariranya, itu harus bekerja sama dan harus selaras antara satu sama lain. Andai kata Andai kata jiwanya cukup matang, cukup positif, cukup punya pengetahuan, cukup bertanggung jawab, dan badannya juga cukup sehat, bisa bekerja, mencari uang, berumah tangga, itu adalah manusia yang bagus. Hidupnya bagus, dia positif, dia selalu bahagia, dia tidak akan ditimpa penyakit karena di mana ada kepositifan jiwa raga, di situ tidak ada penyakit. Di mana ada kepositifan antara dua-duanya jiwa raga, di situ tidak ada sangsara. Di mana ada kepositifan antara jiwa dan raga, di situ tidak ada kesakitan, tidak ada malapetaka, tidak ada gempa bumi, tidak ada banjir bandang, tidak ada. Karena hukum alam mengatakan di mana semuanya baik,
responnya juga baik, reaksinya juga baik. Maka kita lihat jiwa raga sama, harus dua-duanya sama. Mari kita lihat diri kita sendiri. Kita bisa periksa diri kita sendiri dan kita bisa tanya diri kita, adakah saya manusia yang matang, positif, seimbang antara jiwa dan raga? Kita bisa tanya diri kita. Dan biasanya setiap orang akan mengatakan dia baik, dia jujur, dia tidak mencuri, dia bekerja keras. Namun begitu dia ada sakit-sakit, dia ada khawatir, dia tak bisa tidur, dia ada masalah. Kenapa? Karena hukum alam mengatakan ya, yang baik dikasih reaksi yang baik, dan mereka beritahu saya manusia baik, sister, saya bekerja dengan jujur, saya punya keluarga yang baik, namun kami ada masalah, problem. Kenapa? Untuk itu hari ini kita akan lihat topik ini dengan lebih mendalam lagi ya. Oke saudara, saudari, kita ikut ini dengan lebih mendalam. Pertama, apakah itu jiwa yang matang, jiwa yang positif, jiwa yang bertanggung jawab? Nah, itu kita harus tahu jiwa yang baik itu apa. Jika kita mau beritahu secara ringkas, positif artinya dia jiwa itu hanya memiliki pikiran-pikiran luhur. Apa itu pikiran luhur? Selalu ingat Tuhan, bersyukur, menggunakan waktu dengan baik, memakan makanan yang suci, mencari pergaulan yang baik, bekerja di tempat yang halal, kemudian bertanggung jawab atas keluarganya, dan tidak ada hobi menyia-nyiakan waktu atau memberinya satu dampak yang negatif. Luhur, luhur. Bukan itu saja, jika kita memperluaskan makna luhur, bagaimana jiwa luhur itu melihat orang lain. Pasti jiwa luhur itu akan melihat orang lain sebagai saudara, sebagai miliknya sendiri, sebagai orang yang punya belas kasih, sebagai orang yang mau bantu, sebagai orang yang mau mengangkat, sebagai orang yang ada peduli, luhur. Ingat ya, satu, terhadap diri kita sendiri, rajin, tanggung jawab, baik, syukur, doa. Dengan orang lain, saudara, bekerja sama, baik. Lagi dengan lingkungan, dia tidak membuang sampah sembarangan, dia tidak merusakkan alam, dia juga ada sembah pada alam. Karena alam itu banyak membantu kita dengan menyediakan air, buah-buahan, sayur, banyak lagi. Dan oleh karena itu, kita juga harus menjaga alam, dan terakhir kita harus selalu ingat Tuhan. Maka ingat Tuhan itu selalu ada. Bagaimana dengan makanan suci? Sebaik-baiknya makanan yang bisa dikatakan ahimsa atau makanan vegetarian atau makanan lebih pada sayur-sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Maka ini jiwa luhur. Apa itu badan yang baik? Badan yang baik itu adalah orang yang punya disiplin fisik. Dia tidur pada waktunya,
bangun pada waktu yang bagus, dia bekerja dengan rajin, dia bertanggung jawab atas keluarganya, uang yang dia bawa pulang itu adalah uang halal, dia juga adalah peramah, penyayang, dia bisa membantu, dan dia bisa baik dengan keluarganya. Dia juga adalah orang yang bekerja sama dengan pergaulan atau masyarakat di mana dia berada, dan dia menyatu dengan masyarakat, bekerja sama untuk membantu masyarakat itu membangun dengan lebih banyak lagi. Maka jiwa luhur, badan dipakai dengan cara yang bermanfaat. Dan orang yang seperti itu, saudara, jika jiwanya benar-benar baik, tak ada pikiran jelek, dan badannya juga benar-benar dipakai untuk yang baik-baik saja, nama orang itu adalah dewa-dewi. Apa nama orang yang jiwa raganya full positif, full cantik, full luhur, full baik, full yang terluhur? Nama orang itu dewa-dewi, bukan Tuhan. Tuhan itu selalu sada. Sada kita katakan untuk Tuhan. Tuhan selalu baik. Tapi ada waktunya dalam perjalanan kita di bumi ini, ada sekumpulan manusia yang bisa dipanggil dewa-dewi. Kenapa? Karena jiwa raganya the best. Adakah kita di dewa-dewi? No. Kenapa? Mari kita lihat situasi yang berbeda. Kita katakan jiwa itu jelek, badan itu juga jelek. Tadi kan positif, positif. Sekarang kita lihat negatif, negatif. Ya, udara dalam balon negatif, balonnya juga negatif, warna hitam misalnya. Oke, negatif. Maka apakah pikiran dari jiwa yang negatif? Dia akan ada banyak korupsi, dia menjatuhkan orang, egonya tinggi, amarahnya tinggi, bulinya tinggi, dia menganggap dia satu yang tahu, dia tidak pandang pandang apa mulia pada orang, dia pandang hina pada orang, dia tidak bertanggung jawab pada keluarga, dia juga biarkan anaknya juga tidak bersekolah dan cari kerja, dia sendiri malasan, dan dia tidak bekerja. Maka itu pikirannya tidak bagus, disiplinnya tidak bagus. Apa yang terjadi pada badannya? Saudara-saudari bisa bayangkan seorang yang terus marah, bagaimana wajahnya? Bagaimana orang yang terus ngambek, bagaimana wajahnya? Orang yang terus bergosip, bagaimana wajahnya? Orang yang terus ego, bagaimana wajahnya, matanya, mulutnya, percakapannya, gerak-gerinya, pandangannya bagaimana. Kita sudah tahu. Maka jiwa seperti itu tidak bisa lama mempertahankan kejelekannya, dan dia akan jatuh sakit, dia akan dapat banyak masalah mental, dia akan khawatir, dia takut nanti satu hari ditangkap, dia takut mati, takut diberitahu oleh teman tentang aktivitasnya, dia punya musuh tersembunyi, hidupnya takut, khawatir, tidak aman, wajahnya juga sama, badannya juga sama, pikirannya juga sama, maka internalnya jelek, eksternalnya jelek. Dan manusia seperti itu bisa kita kasih nama iblis. Satu, dewa-dewi, positif internal, positif badan yang dipakai. Dan iblis
negatif, internal badannya juga negatif, kesudahannya juga sengsara dan mati. Oke, ini dua ekstrim. Sekarang kita lihat di antara dua ekstrim ini, karena kita, saya, brothers, sisters, semua orang ada di antara dua ini. Kira-kira seperti apa kita jika di antara kita ada campuran udara dalam, udara di dalam ada negatif, ada positif yang pakai badan. Jiwa yang ada pikiran positif, jiwa yang juga pakai pikiran negatif dan berada dalam satu badan. Apa terjadi? Ya, mari kita lihat. Maka katakanlah pada satu hari tertentu, jiwa yang ada campuran pikiran, dia ada pikiran baik pada hari itu. Maka pagi-pagi dia bangun, dia mandi, dia sembahyang, dia tegur sapa keluarganya, lalu pergi ke tempat kerja, dia bahagia di sana, dia lakukan pekerjaannya dengan baik, kemudian dia balik ke rumah, dia ada keramah tamahan dengan keluarganya. Hari itu dia bahagia. Hari itu dia membahagiakan semua orang. Hari itu udara dan atmosfer di sekitarnya bagus. Tapi esoknya dia dapat berita bahwa dia tidak dapat satu peningkatan posisi di tempat kerja. Sebenarnya dia layak menerimanya, tapi dia tidak diberi posisi itu. Ada temannya yang dapat posisi itu, dia tidak dapat. Maka langsung dia ada pikiran negatif. Dia ada pikiran negatif. Kenapa saya layak, tapi teman yang dapat? Kenapa saya tidak dapat sesuatu keputusan yang adil? Kenapa saya selalu jadi korban? Kenapa saya sudah begitu jujur dan bekerja dengan baik di kantor, saya malah dibully oleh bosnya? Kenapa saya begitu malang? Oh, dunia ini jahat, semuanya jahat. Dan dia sudah mulai pikiran negatif. Waktu dia mandi, tidak sempurna mandinya, dia tidak bisa bicara dengan keluarganya dengan baik. Sarapan pagi pun tak bisa, setengah-setengah, masuk ke kantin dengan wajah muram, wajah yang marah, wajah kecewa. Apa pikirannya? Negatif. Maka teman-teman di sekitarnya juga takut karena mereka tahu bagaimana perasaannya, maka dia temannya menghindarinya. Hmm? Dan bosnya tidak takut. Apa terjadi? Dia menjadi sepi di sana dan dia tidak puas. Dia ada pikiran mau berhenti kerja, tapi mau cari pekerjaan lagi di mana. Kemudian dia pulang, sama saja ceritanya. Mendung, mendung, mendung. Maka suasana hati kita, kondisi badan dan raut wajah kita, cara kita bekerja, dan cara kita berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, semuanya 100% ditentukan oleh pola pemikiran. Kenapa kita bermeditasi? Ada apa dalam meditasi? Meditasi adalah latihan sadar akan seperti apa pikiran saya. Jika itu negatif, bisakah saya ubahnya menjadi positif? Jika khawatir, bisakah saya mengubahnya menjadi tenang? Bisa kecewa? Bisakah saya bersabar sementara? Cerita yang sama dengan orang yang tidak dapat satu peningkatan dalam dalam peningkatan dalam pejabatnya, tetapi dia terus mendung. Katakan hari esoknya, kemarin dia mendung, marah, ya, kecewa,
Hari esoknya bosnya memanggilnya dan mengatakan, kami akan membuka satu cabang baru di lorong ini, dan saya pilih engkau sebagai bosnya. Bagaimana kemarin penuh sengsara dan penuh kecewa. Badannya bahagia, jiwanya bahagia, pikirannya bahagia. Dia lompat ke bahagia, dia jadi bos. Lebih tinggi dari peningkatan standar di kantor. Lebih tinggi dari itu. Bahagia. Maka adakah Anda orang bahagia? Atau adakah Anda orang yang selalu mencari alasan untuk ngambek, sensitif, tidak puas, selalu serakah, selalu bergosip, tidak senang melihat orang tidak senang melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada kan? Maka kita bisa cek diri kita sendiri karena ini adalah karakter-karakter kita manusia yang biasa-biasa. Jika orang senang, kita misalnya bisa jadi cemburu, ya. Jika anak orang lain dapat nilai tinggi dalam ujian akhir tahun, anak kita tidak, kita juga rasa kecewa karena kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain atau orang punya mobil yang lebih besar. Semua itu membuat kita kacau. Maka meditasi mengajar satu pelajaran yang sangat-sangat istimewa, saudara-saudari. Mau saya beritahu Anda, meditasi berarti kurangi menggunakan panca indera dari badan. Kita dengar anak orang dapat nilai tinggi dalam ujian akhir. Kita lihat orang punya mobil yang lebih besar. Kita lihat orang dapat peningkatan status. Maka mata kita, telinga kita, dan mulut kita mencari-cari informasi dari mana-mana. Ada yang orang ini, ada berita untuk bergosip, ada berita untuk jadi kecewa, ada berita untuk jadi cemburu, malas, ya, cemburu, malas, macam-macam. Nah, oleh karena itu, meditasi mengatakan dari waktu ke waktu, jangan melihat wadah, jangan lihat, jangan dengar, jangan bicara, tapi pikir. Saya siapa? Dewa atau iblis? Siapa saya? Adakah Tuhan yang maha bijaksana, maha tahu, maha sempurna, membuat saya dengan cacat? Ada kecacatan itu saya pungut dalam perjalanan saya. Saya mau menyalahkan Tuhan atau saya mau belajar dari kesalahan saya di masa lampau. Saya pungut dengan meniru orang yang marah. Dia marah, saya balas dengan marah. Dia bergosip tentang saya balas gosip dengan bergosip tentang dirinya. Dia kompetisi dengan saya terus berkompetisi dengan dia. Maka kita saling tiru-meniru dalam hal-hal yang negatif. Salah Tuhan? Tidak. Salah kita? Mungkin. Salah zaman? Mungkin. Salah situasi? Mungkin. Salah orang? Mungkin. Banyak ada alasan. Karena mereka lah saya. Karena suasananya begitu saya jadi ini. Karena dia yang pertama menyinggung maka saya ini. Tapi hukum alam mengatakan
Setiap pikiran, perkataan, perbuatan, interaksi dan relasi adalah 100% tanggung jawab kita. Saya tidak bisa katakan pada hakim agung ketika saya meninggal besok, misalnya saya diberitahu, engkau telah buat kesalahan ini, engkau ada buat kejelekan ini, dan saya akan pertahankan, oh bukan saya, karena dia yang saya buat seperti itu, karena itu yang memicu saya. Tak bisa. Yang melakukan kesalahan bertanggung jawab full atas kesalahan itu. Maka dalam meditasi, jika kita kurang menggunakan mata, kurang bicara, kurang mendengar, dan lebih banyak berpikir, kita ada satu kondisi yang kita beri nama introversi. Meditasi adalah introversi, di mana saya periksa diri saya sendiri, saya introspeksi diri saya, dan saya coba perbaiki, mengubah pikiran saya yang keluar dari jalur positif. Gampang saja. Kita lihat saja sesuatu, langsung pikiran kita keluar ke jalur yang negatif. Tapi jika saya sadar, saya introversi, saya introspeksi diri saya tahu, wah, saya mulai menjadi marah dalam kondisi ini. Jangan marah, itu bukan saya, itu dia. Saya tetap damai. Tuhan, saya damai. Tuhan, saya tetap damai dan puas. Kita harus kembali pada jalur, pada rel yang benar. Itu meditasi. Meditasi itu bukan ulang-ulang kata-kata atau ulang-ulang sesuatu mantra, tapi meditasi adalah sadar. Saya kasih satu cerita tentang sadar, ya. Oke, mau dengar cerita? Saudara, saudari bagaimana mau dengar cerita tentang kesadaran? Ini ada seorang anak laki-laki yang muda, yang pintar. Dia mau menjadi seorang seniasi. Seniasi itu orang yang suci. Maka karena dia masih muda, masih kuat, dia mau jadi seniasi, dia pergi kepada seorang guru yang tinggal di dalam hutan. Dia pergi pada guru itu dan mengatakan, Bapak Guruji, saya mau jadi murid di sini, bantu saya untuk meditasi. Pertama-tama, bisa ke Guruji memberitahu saya apa itu meditasi. Maka guru itu menjawab, kesadaran. Anak laki-laki itu jadi kecewa. Dia tanya apa itu meditasi, dan guru itu hanya jawab satu perkataan, kesadaran. Dia tidak puas. Dia tanya kali kedua, Guruji, apa sih sebenarnya meditasi? Kesadaran. Masih ada satu perasaan menolak dalam diri anak itu. Dia tanya kali ketiga, apa itu meditasi? Kesadaran. Anda mau jadi pelajar di sini, murid di sini, silakan. Ya, saya mau jadi pelajar di sini. Saya mau belajar meditasi. Oke, jika mau belajar meditasi, untuk 1 tahun ke depan. Apa? 1 tahun ke depan, ini ashram sekolah belajar meditasi, dan 1 kilometer jauh di sana ada sungai. Hari-hari engkau sebagai pelajar harus membawa 10 ember air dari sungai ke ashram. Karena di ashram tidak ada keran, tidak ada pipa air. 10 ember air
dari sungai ke ashram. Itu tugas kamu untuk 1 tahun sebagai murid di ashram itu. Anda bisa bayangkan kekecewaannya yang luar biasa. Tapi oleh karena dia sudah berjanji mau jadi murid, hari-hari dia bawa air dari sungai ke ashram dengan caci maki, dengan marah, dengan kecewa, dengan susah, dengan tarik nafas panjang, dengan mengutuk nasibnya. Itu terus terjadi selama 6 bulan. Selalu ada dalam kondisi tidak bahagia. Setelah 6 bulan, dia mulai melihat bahwa semua penghuni ashram itu menunggu dia membawa air karena mereka mau masak, mau mandi, mau cuci. Setiap kali dia bawa air ke dalam ashram, mereka meloncat kebahagiaan. Wah, ada air untuk masak. Wah, ada air untuk cuci. Mereka bahagia. Maka dia sadar, oh, tugas yang saya buat itu mulia. Saya membahagiakan seisi ashram. Wah, saya sadar ini meditasi. Saya sadar tugas itu begitu mulia karena semua orang di sana menunggu uh, orang ini, anak ini untuk bawa air. Sadar. Kemudian dia menghadap gurujinya dan mengatakan, saya paham kesadaran itu adalah meditasi. Kesadaran itu adalah mengerti. Kesadaran itu adalah bagaimana dampak dari kita buat, dari apa yang kita buat untuk orang lain. Kesadaran adalah dampak yang apa kita lakukan untuk diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita, dan interaksi kita. Dampaknya apa? Sadar. Apa itu meditasi? Sadar. Kadang kita tidak sadar, saudara. Jujur, kita katakan, ini kan mata kan terus melihat. Saya kan sudah melihat ini. Apa salah saya? Saya tidak cari itu. Tapi kebetulan saya lewat ke sana, saya melihat ini. Apa salahnya? Ya, benar. Kita melihat itu. Tapi maukah kita berhenti di sana dan terus melihat kejadian itu? Atau kita mengatakan, itu tidak ada hubungan dengan saya harus ke destinasi yang satu lagi, saya jalan. Maka jika kita berhenti dalam perjalanan, kita musafir kan? Dalam perjalanan ada adegan kiri, kanan, macam-macam peristiwa, kiri, kanan. Kita stop dan menghisap adegan kiri, kanan itu, kita mengisi diri kita dengan banyak sampah-sampah, berita sampah yang kita tidak perlu. Dan sekali sampah itu sudah masuk ke dalam diri kita, bayangkan berapa lama saya perlu untuk membuangnya kembali keluar dari dalam diri saya dan membersihkan diri saya dan mengisi saya dengan kepositifan. Bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, orang yang meditasi tidak mau melihat yang jelek, tidak mau bicara yang jelek, tidak mau bergaul dengan yang jelek, tidak mau bicara yang jelek, dan tidak mau baca yang jelek. Semua yang jelek-jelek mereka hindari karena kita sudah punya cukup sampah dalam diri kita karena kita ada amarah, ada keterikatan, ada ego, ada serakah, ada amarah, ego, macam-macam kita ada, cemburu, gosip, sudah ada. Itu pun kita harus keluar karena dengan kenegatifan itu kita menjadikan status karma kita jatuh.
Karma mengatakan buat yang positif dan mengangkat status Anda dalam hukum karma, dalam mata hukum karma. Maka kita masing-masing orang ada tanggung jawab untuk mengangkat martabat diri kita sendiri. Kita mau salahkan orang bisa, mau salahkan keluarga bisa, mau salahkan bahasa dan negara bisa, apa saja bisa. Tapi akhirnya kita adalah penentu dari segala pikiran, perkataan, perbuatan, dan pergaulan kita. Kita tidak bisa memberi alasan dan cari jalan keluar. Tidak bisa. Oleh karena itu, meditasi adalah sadar dan membantu diri kita berubah dari orang yang iblis, orang yang ada campur-campur negatif positif, menjadi dewa-dewi. Kenapa dewa-dewi dipuja, dipuji? Karena dia baik. Misalnya Dewi itu dipuja karena punya banyak harta. Dari mana dia dapat harta itu? Dari kepositifan, karma positifnya. Dewi itu dipuja karena ilmunya. Dari mana dia dapat ilmu? Dia belajar ilmu spiritual dan meditasi. Dewi itu dipuja karena kekuatannya. Dari mana dia dapat kekuatan? Dia kuat menghadapi hal-hal negatif, tapi tidak menjadi terpengaruh oleh hal negatif. Kuat. Bagaimana seorang itu bisa dipuja sebagai yang bisa menghadapi tantangan dengan santai karena dia anggap tantangan itu sebagai permainan yang tidak menyentuh dirinya. Maka semua dewa-dewi yang kita puja, puji, ada satu nilai positif. Dan untuk itu kita menyembahnya. Kenapa menyembah? Karena kita belum jadi ini. Bisakah kita jadi seperti itu? Kenapa tidak? Setiap manusia ciptaan Tuhan ada kemungkinan, possibility, ada kemungkinan menjadi sesuci dewa-dewi. Karena itu ada slogan, manusia bisa menjadi dewa dan dewa bisa menjadi iblis. Siapakah kita? Apakah itu karma? Dan bagaimana saya bisa manfaatkan ini dalam hidup saya supaya saya selalu ada di rel yang benar. Ada tantangan, itu sangat baik. Tantangan itu ujian. Tantangan itu kertas ujian. Tantangan itu menguji kekuatannya. Tantangan itu menguji keberanian kita menghadapi ujian dan mencari solusi yang positif. Tantangan itu bagus untuk kita karena kita bisa tahu saya lulus kelas 1, sekarang kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai ke universitas. Mana bisa kita sampai ke universitas tanpa lulus setiap ujian pada setiap anak tangga, baru kita bisa naik. Maka ujian baik jika kita menganggapnya sebagai ujian. Tapi jika ujian datang membuat kita sengsara, kita kalah. Maka jangan menganggap orang yang meditasi hidupnya bagus. Tidak. Ada ujian yang datang untuk mengangkat prestasinya dengan adanya contoh nyata dalam hidup. Tanpa saya lulus secara nyata, bagaimana saya tahu saya lulus? Tanpa adanya contoh nyata, bagaimana saya tahu saya layak? Tanpa adanya contoh orang semua mengkritik saya dan bergosip tentang saya mampu juga
memberi mereka restu dan memaafkan. Bagaimana saya tahu saya ada belas kasih? Saya harus membuktikan pada diri saya. Saya tahu saya mampu. Kenapa saya mampu? Saya bukan hebat. Saya kelihatan hebat karena yang menciptakan saya bukan manusia, tapi Tuhan. Beliau maha dan beliau menciptakan manusia juga menjadi maha. Tapi orang maha mau jatuh menjadi papat maha, salah siapa? Kita. Dan oleh karena itu, saudara, kita bisa paham bahwa meditasi adalah mengisi diri kita sebagai udara dalam balon dengan pikiran-pikiran, sikap, kesadaran, realitas, kepositifan, nilai luhur, kekuatan, kemudian kepribadian yang positif. Tanggung jawab kita. Itu namanya spiritualitas, di mana kita membantu spirit, jiwa, roh, rohani untuk bangun dan menyala sebagai pelita yang nyalanya bagus, besar, penuh terang, dan menyala dengan bahagia. Bukan pelita yang nyalanya hampir mati kapanpun karena ada hembusan angin yang besar. Kita adalah itu. Maka siapa saya? Pelita ilahi? Adakah saya balon yang ada keseimbangan antara jiwa raga? Adakah saya sudah maju dan berkembang sesuai dengan kapasitas saya yang penuh? Atau saya belum mengerti diri saya? Jika saya tidak mengerti diri saya, bukankah ini waktu yang terbaik untuk diam diri bersendirian dan cek diri sendiri? Apakah saya puas dengan hidup ini? Bisakah saya menjadikan hidup ini lebih bagus daripada masa lampau? Bisakah saya hidup sisa hidup saya dengan bersyukur? Adakah saya siap untuk mati dari badan ini dengan bahagia? Atau adakah saya takut mati? Saudara-saudari, sebaik saja kita lahir, satu saja yang pasti, kematian. Tapi kita jarang mengingatnya. Tapi kita bisa buat persiapan untuk hari terakhir kita dalam badan ini. Caranya jadi positif, pikir positif, bicara positif, lakukan yang positif, miliki pergaulan positif, selalu bersyukur, bantu doa, introversi, introspeksi, perbaiki diri. Ada slogan, saudara, jika manusia luhur, ya, manusia luhur, ada 3 kategori manusia. Kategori pertama, manusia luhur. Apa yang mereka pikir? Hal-hal yang membantu dirinya dan orang lain, masyarakat, bangsa. Hal-hal yang mengangkat energi dari dunia, dari tidak baik menjadi lebih baik, dari tidak baik menjadi baik, dari negatif menjadi baik. Yang ingat Tuhan, manusia luhur, kategori nomor 1. Kategori manusia kedua, yang bicara kejadian-kejadian sini sana. Oh, ada perang di Timur Tengah, ada banjir di sana, ada sekian orang yang mati di gempa bumi. Orang biasa. Dan ada orang yang kategori nomor 3, gosip, kiri, kanan, tetangga, bos, teman, mana saja dia pergi, dia ada gosip. Gosip itu artinya apa? Cerita yang jelek, yang bukan-bukan,
tentang orang lain. Itu manusia ketiga. Jika saya mau menjadi seorang meditator, yogi yang meditasi, saya harus pindah dari kategori 3 ke kategori 2 ke kategori 1, di mana iblis menjadi dewa. Maka saya harus menjaga panca indera saya harus menjaga badan dengan saksama, saya harus jaga internal jiwa saya supaya saya selalu memancarkan cahaya harapan, kerjasama, dan kepositifan. Saya adalah manusia itu karena saya adalah ciptaan Tuhan yang maha tahu, maha bijaksana. Maka sebagai terima kasih pada Tuhan yang memberi saya badan ini untuk menunjukkan prestasi saya. Bukankah ini waktunya? Bukankah ini waktunya saya menunjukkan rasa syukur kepada beliau di atas, bahwa saya tidak akan mengecewakanmu Tuhan. Saya belajar menjadi manusia yang baik dan bantu mengangkat sesamanya. Tuhan, ini adalah janji saya kepadamu demi saling cinta dan jatuh cinta kepadamu yang maha tahu, maha cantik. Inilah janji saya dari lubuk hati saya, Tuhan. Betapa baiknya kita bisa begitu, saudara-saudari. Hari-hari kita beritahu. Andai kata besoknya dari mulut saya keluar kata-kata yang tidak bagus, jangan kecewa. Maafkan diri, minta maaf dari Tuhan, coba jangan ulanginya. Karena sesuatu tabiat, kebiasaan yang sudah kita lakukan sekian lamanya, untuk mengubahnya secara mendadak mustahil. Oleh karena itu, jika dalam satu hari saya bisa jadi pemarah 20 kali dalam sehari, dalam 3 bulan bermeditasi, saya menjadi marah 15 kali. Wah, itu dapat kemajuan berapa persen? Ya, 25%. Atau berapa itu? 15 dari 20. Itu. Saya maju dalam 1 tahun. Marah saya hanya 10 kali. Bagus. Dalam 2 tahun, saya marah 5 kali. Tapi marah saya tidak panas, tidak intens, biasa. Dan saya bisa kontrol diri saya dari terus hilang pikiran, hilang kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya bisa kontrol. Dan jika dalam 3 tahun, 4 tahun saya belajar meditasi, sama sekali ada satu pikiran amarah dan saya membunuh amarah itu dalam mental saya. Marah, jangan, cukup. Tak ada lagi. Dia tidak muncul, lahir dan mati. Meditasi. Yang bermeditasi adalah orang yang internalnya dan eksternalnya sama cantik, sama positif. Dan ini tidak ada hubungan dengan agama, karena agama adalah bidang lain. Spiritual adalah bidang jiwa raga. Agama adalah bidang keagamaan di mana kita ada ritual, sembahyang, dan lain-lain. Itu kita jalankan. Tapi untuk pribadi, saya perlu mengangkat tahapan spiritual saya supaya saya bisa bercahaya dalam melakukan hal-hal agama, hal-hal sosial, hal-hal ekonomi,
hal-hal kekeluargaan, hal-hal kemasyarakatan, semuanya saya adalah bercahaya. Maka adakah saya dewa, manusia, atau iblis? Setiap orang memilih sesuai dengan kapasitasnya dan usahanya. Dan tidak ada siapapun yang bisa dituding dalam hal karma dan rekening karma. Sekian saja untuk hari ini. Ada banyak lagi cerita tentang jiwa raga, saudara, tapi kita bisa sambung di lain kali. Maka saya harap saudara-saudari tahu bahwa saya adalah guru meditasi. Saya mengajar atau sharing, ya, mau katakan mengajar juga sulit. Saya sharing bagaimana kita harus berpikir dalam beberapa situasi tertentu, bagaimana kita bisa damai dengan pikiran kita, bagaimana kita bisa menciptakan pikiran yang membantu kita menjadi kuat, bagaimana kita bisa pasrah kepada Tuhan, dan kita hanya mengagung-agungkan satu Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana saya bisa menunjukkan cinta saya kepada Tuhan dengan selalu memuja dan memujinya sepanjang ada jiwa dalam raga. Oke, salam dan terima kasih. Terima kasih.